dibanding mengikuti, kalau misal urusan perang ya, dibanding mengikuti aturan perang dalam Al-Quran, mending patuhi hukum internasional sudah berlaku. Yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Dan yang mana itu lebih progresif. Maksudnya lebih lebih mementingkan kemanusiaan secara universal dan tidak memedulikan identitas kelompok tertentu gitu. Kalau dulu kan saat itu Islam itu punya kebutuhan untuk disebarluaskan dan untuk menjadi dominan. Kita kan udah nggak perlu. Kita sudah hidup aman di bawah naungan negara gitu. Oke, saya ulang nih ya. Diulang agar jelas nih kenapa dianggap bahwa ada, atau paling gampang gini. Anda kira-kira kan tadi mengatakan sebetulnya agama seperti yang diajarkan pada abad ke-7 itu udah nggak relevan. Sebagian paling tidak. Termasuk soal perang ini. Terutama soal perang ini. Kalau misalnya gini, kan ada misalnya yang bilang makanya Al-Quran tuh diamalkan secara utuh. Ya terus masa kita mau mengamalkan ayat misalnya wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab gitu. Dimanapun kamu ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Kan nggak mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengarkan narasi-narasi dari kedua orang ini yang sengaja dibangun untuk menyudutkan ajaran agama Islam itu, teman-teman. Kita sudah mendengarkan pernyataan daripada Mbak Kumaila ini bahwa dia lebih setuju kepada hukum internasional daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan masalah peperangan ini, teman-teman. Dan disambut oleh Ade Armando untuk penegasan kembali, yaitu dengan kata-kata yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini tentunya bisa kita baca kemana arah tujuan mereka sebenarnya, teman-teman. Kita bisa memahami maksud tujuan mereka kemana arah pembicaraan ini, teman-teman. Yaitu tidak lain tidak bukan mereka hanya ingin untuk membuat kebingungan kepada umat Islam agar menjauhi ayat suci Al-Quran, agar menjauhi ataupun tidak mengikuti hukum-hukum yang berlaku di dalam Al-Quranul Karim, teman-teman. Tapi sayangnya di sini, teman-teman, ketika Ade Armando memberikan penegasan kembali yang kedua kali, yaitu dengan kata-kata bahwa ajaran agama Islam yang terjadi di abad ke-7 itu tidak relevan lagi sekarang ini, dan diiyakan oleh Mbak Kumaila sambil mengutip ayat suci Al-Quran surat Muhammad ayat 4. Tapi sayangnya Al-Quran yang dibacakan tersebut tidak dibaca utuh, tidak disambung ayatnya, jadi di sini nanti akan terjadi penafsiran secara nafsu saja, teman-teman. Nah, tentunya itu perlu kita luruskan kembali agar masyarakat kita, saudara-saudara kita yang Islam tidak kebingungan terhadap penjelasan ataupun narasi yang dibangun oleh kedua orang ini, teman-teman. Nah, di dalam ayat yang dibacakan oleh Mbak Kumaila tadi, yaitu surat Muhammad ayat 4, di mana tadi dia memotong ayatnya tidak sampai ke ujung, teman-teman. Dia membacakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Nah, di sini bisa kita lihat arti secara utuhnya. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Nah, beliau cuma mengambil sampai di sini, teman-teman. Tetapi tidak dijelaskan bahwa kondisi ayat ini dijelaskan ketika bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang. Ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, masa kita menyerahkan diri kepada mereka? Masa umat Islam menyerahkan diri kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas menghina agama Islam, yang jelas-jelas mencaci maki, yang jelas-jelas menuduh sesat seperti itu? Tidak mungkin umat Islam saat itu berdiam diri dan tidak mungkin pula mereka menyerahkan diri. Maka mereka di sini diajarkan untuk melakukan ketegasan kepada orang-orang kafir ketika bertemu di medan perang. Maka pukullah batang leher mereka seperti itu, teman-teman. Tidak mungkin kita membiarkannya. Nanti mereka yang akan memukul batang leher kita seperti itu. Jadi kita sudah tahu apa maksud mereka sebenarnya membangun sebuah narasi, membangun sebuah opini untuk menyudutkan agama Islam dan juga tentunya menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kata lain nih, kelanjutannya, ketika sekarang ini sudah tidak lagi terjadi, kita harus akui biar bagaimanapun ada perang, tapi ada aturan internasionalnya. Biar bagaimanapun ada perang, dilarang satu kelompok menyerang kelompok yang lain, gitu kan? Jadi dengan kata lain, aturan-aturan mengenai itu di masa ini sebetulnya bisa dikatakan tidak relevan. Tidak relevan. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup, tapi dilihat sebagai referensi sejarah aja. Kayak oh di Quran tuh ada perintah perang gini-gini, itu dijadikan catatan sejarah aja. Oh berarti Nabi dan pengikutnya saat itu diperintahkan perang. Ya, dan melawan. Memang kayak dilihat sebagai cerita aja, sebagai cerita sejarah. Tapi jangan dijadikan pedoman, ngapain gitu. Aneh kalau misalnya ini agak menyeramkan kalimat ngapain gitu. Iya, karena misalnya terus aku bawa golok gitu. Terus aku, kamu kafir, bacok gitu. Terus nanti tiba-tiba bacok orang kafir kan. Perintahnya begitu ya? Iya, nanti terus masa aku pakai alasan aku kan menaati Al-Quran gitu. Karena Quran bilang carilah atau bila dimanapun bertemu ya, dimana bertemu misalnya bacok gitu. Nah, bunuh ya. Nah,
Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa podcast yang mereka bangun ini yaitu untuk membuat suatu kebingungan kepada masyarakat Islam, teman-teman. Karena mereka menyudutkan agama Islam. Dari awal video itu saya tonton sampai akhir, itu tidak lain tidak bukan menyudutkan agama Islam. Sampai-sampai Ade Armando ini membanding-bandingkan daripada agama Islam dengan agama Kristen. Di mana Ade Armando itu memuji-muji Yesus yang katanya bahwa ajaran Yesus itu ajaran yang kasih. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan agama Islam itu adalah ajaran yang kekerasan, menyudutkan agama Islam lagi. Dan kali ini kita akan mendengarkan komentar dari seorang ustadz kepada Ade Armando dan Mbak Kumaila ini, teman-teman. Berikut ini kita dengarkan bersama. Nah, jadi Ade Armando coba baca sejarah Islam lagi ya. Iya, Jangan betul. ngawur gitu. Katanya intelektual. Kamu nanti nggak jadi intelektual loh. Iya, Ini kita lihat Nabi Muhammad katanya mempromosikan perang. iya. Nah, ya. Kali ini saya ingin bertanya pada Anda atau minta pendapat Anda, minta penjelasan Anda tentang Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pemuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai, karena pada faktanya ya Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali, bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam sampai 28 kali, ya walaupun perang yang besar itu 7-8 kali, dan kemudian dia juga membunuh, ya. Jadi oleh Pak Ade Armando itu diframingkan bahwa Rasulullah itu adalah mempromosikan perang. Pribadi yang mempromosikan perang dan pribadi yang membunuh pembunuh dan seterusnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu mempromosikan perang, kenapa ketika penaklukan Mekah, Ya. Ya. Nabi malah memberikan pengumuman kalau yang masuk Islam silakan, kan gitu, Ya. akan selamat. Yang tidak mau masuk Islam, ya tidak mau masuk Islam dan dia masuk di rumah Abu Sofyan, dia juga tidak akan diperangi, kan gitu. Dan kemudian Dan tidak ada bunuh-bunuhan waktu itu. tidak ada. Iya. Waktu penaklukan kota Mekah kan mana ada bunuh-bunuhan, kan nggak ada. Nah, dan hingga sekarang kan dalam Islam itu ada konsep tentang kafir kan, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, orang kafir yang harus dilindungi dalam pemerintahan Islam, kan gitu. Nah, terus kalau disebut pokoknya orang kafir harus dibunuh, diperangi. Kenapa dalam Islam ada, ini konsep dalam Islam loh ya, bukan konsep cendekiawan Islam kan, bukan. Konsep dan ini hukum Islam kan. Ada konsep kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang meminta perlindungan pada orang Islam. Kan itu. Dan mereka harus dilindungi, kan gitu. Jadi Ade Armando tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seolah-olah mempromosikan peperangan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, dan bahkan Ade Armando menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh di dalam peperangan tersebut. Nah, tentu ini sudah merupakan sebuah framing ataupun menyudutkan Nabi Muhammad, menyerang Nabi Muhammad SAW. Ade Armando itu seolah-olah mau mengatakan agar umat Islam ini menjauhi ajaran-ajarannya, seperti itu. Tentu kita bisa bantah pernyataan Ade Armando, di mana kita ketahui ketika terjadi penaklukan kota Makkah, ada seorang sahabat Nabi yang saat itu memegang suatu panji ataupun bendera, dan saat itu dia mengatakan ketika dia naik di atas kuda berucap, hari ini adalah hari untuk balas dendam kepada kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Maka mendengarkan sahabat ini, kalau tidak salah namanya adalah Sa'ad, kalau salah mohon saya dimaafkan teman-teman. Ketika ucapan saat itu didengarkan oleh sahabat yang lain, maka sahabat yang lain itu pun melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun menjawab, "Hadza yaumul marhamah." Ini adalah hari berkasih sayang. Begitu lembutnya jawaban dari Nabi mengatakan bahwa hari penaklukan kota Makkah itu adalah hari untuk berkasih sayang. Dan bahkan Nabi mengumumkan siapa yang berdiam diri di dalam rumahnya, maka tentunya dia akan aman, dia akan selamat, tidak diganggu oleh pasukan kaum muslimin yang datang untuk melakukan penaklukan kota Makkah, teman-teman. Tentu kita sudah bisa membaca kemana arah tujuan Ade Armando dan juga Kumaila tadi. Seolah-olah mereka sudah membuat suatu opini untuk menyudutkan ajaran agama Islam, teman-teman. Maka di sini bisa dikatakan
menyerang agama Islam dari dalam Islam sendiri. Mereka berdua diakui sebagai beragama Muslim, beragama Islam, tetapi mereka menyerang agama Islam itu dengan cara Islamnya sendiri, seperti itu teman-teman. Challenge itu. Yang lebih parahnya di dalam podcast tersebut teman-teman, Ade Armando itu membangun sebuah narasi memuji-muji ajaran daripada agama sebelah, di mana dia mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kekerasan, mengajarkan kepada peperangan, sementara Yesus itu mengajarkan kepada ajaran kasih sayang, ajaran yang tulus, ajaran yang halus, kata Ade Armando. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya, ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali. Ya, Nabi Muhammad ada ya. sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7-8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh. Dia berperang dalam artian fisik, ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang, ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya, ya. Nanti tolong Anda jelaskan, ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali kemudian dibandingkan dengan agama lain. Nah, di sini dia sudah mulai mencoba membandingkan agama yang lain katanya, ya. Membandingkan agama Islam dengan agama Kristen, maksudnya seperti itu teman-teman. Kita dengarkan dulu. Misalnya saja dengan Kristen. Kan? Kristen itu ya apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap ya dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu ya. Bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau balik ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Jadi katanya sangat beda sekali dengan agama Islam. Di mana katanya ajaran daripada Yesus itu, kalau ada orang yang menampar pipi sebelah kirimu, maka kasih sebelah kanan, atau sebaliknya. Kalau ditampar sebelah kanan, kasih sebelah kiri. Ya gimana kita mau mengasih pipi di saat dalam kondisi berperang? Nah, tentu kan argumen ataupun narasi Ade Armando ini memang sengaja untuk menyudutkan itu, teman-teman. Jadi di sini Ade Armando ini sebenarnya sudah salah, teman-teman, ya. Kalau dia mengatakan kalau Yesus itu tidak pernah, ya. Katanya tadi kan hanya mengajarkan kepada kasih sayang, kepada ketulusan. Jadi seolah-olah tidak pernah mengajarkan kepada peperangan. Ini ada satu video yang kita kutip daripada videonya Kang Dodi Sepriadi berikut ini, teman-teman. Coba kita saksikan bersama ini. Sih nggak begitu konsepnya. Situasi perang, kalau dia perangi kita, ya kita juga perangi dia. Dan di agama Kristen pun juga ada ayat-ayat perang. Saya rasa di semua agama deh pasti ada tata cara berperangnya, ada aturan berperangnya gitu ya. Di agama Kristen itu ada Matius 10 ayat 34. Coba baca tuh. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Selanjutnya lagi ini ada di Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wah, bukankah ini lebih ngeri kan? Ini dua ayat ini, yang pertama Matius 10 ayat 34, Lukas 19 ayat 27, ini kalau kita baca ngeri-ngeri juga kan? Ya itu ayat dari peperangan. Sekali lagi saya katakan, semua agama punya ayat-ayat seperti itu. Ngapain Ade Armando bawain ayat yang nggak nyambung? Ngapain Ade Armando bawain ayat yang nggak nyambung? Ya betul ya, sangat tidak nyambung narasi-narasi yang dibangun oleh Ade Armando dengan Humaila ini, teman-teman. Ya tentunya menurut teman-teman apa yang pantas kita kasih julukan kepada Ade Armando ini? Tentunya kalau saya beranggapan ataupun memberikan tanggapan, ini sudah merupakan bagian daripada munafik, teman-teman, ya. Di depan kita dia beriman, tetapi di belakang kita mereka menusuk kita. Ketika mereka berjumpa dengan orang muslim yang banyak, maka mereka mengaku bagian daripada orang muslim tersebut. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang kafir, maka mereka mengatakan kami hanya berpura-pura beriman kepada orang muslim. Tentunya seperti itulah ciri-ciri orang munafik. Maka semoga kita bisa menjauhi sifat-sifat munafik. Bila dia berkata, maka pasti ada kebohongannya. Bila dia berjanji, maka dia pasti akan mengingkari. Dan ketika dia diberikan amanah, tentunya dia khianat kepada kita. Mudah-mudahan atas kehadiran dan kebersamaan kita ini, Allah curahkan kepada kita keberkahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di jalan Allah, tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nantinya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.